Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN tahun 2016 menjadi undang-undang. Paripurna juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Berikut laporan rekan Nuki dari ruang rapat Paripurna. Pemirsa, rapat paripurna ke-32 DPR RI masa persidangan 5 tahun sidang 2015-2016 akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang disertai dengan catatan atau Minderheads nota dari 3 fraksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Harta repatriasi atau deklarasi dalam negeri adalah sebesar A. 2% untuk periode 3 bulan pertama, B. 3% untuk periode 3 bulan kedua, dan C. 5% untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 2. Tarif uang tebusan atau harta deklarasi luar negeri adalah sebesar A. 4% untuk periode 3 bulan pertama, 6% untuk periode 3 bulan kedua, dan 10% untuk periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Pemirsa, rapat paripurna DPR kali ini juga mengesahkan rancangan APBN perubahan tahun anggaran 2016 yang disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Kahar Muzakir. Disepakati besaran defisit dalam APBNP tahun 2016 adalah sebesar 296.723,9 miliar atau 2,35% dari PDB. Besaran defisit ini lebih tinggi dari APBNP dari APBN tahun 2016 sebesar 2,15% dari PDB, namun lebih rendah dari APBNP tahun 2016 yang diajukan pemerintah sebesar 2,48%. Pemirsa, usai pengesahan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan pengesahan RAPBN perubahan tahun anggaran 2016, rapat paripurna DPR juga menerima dan mendengarkan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait penggunaan APBN tahun anggaran 2015. Dari ruang rapat paripurna Gedung DPR RI Jakarta, Nuki Tambubolon dan Rizky TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI meminta kepada seluruh operator transportasi baik darat, udara maupun laut pada arus mudik Lebaran tahun ini untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait ketentuan tarif batas atas dan batas bawah agar masyarakat tidak terbebani. Ditemui saat tim Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni di Provinsi Banten dan Lampung terkait persiapan arus mudik Idul Fitri 1437 Hijriah. Ketua tim Komisi 5 Michael Watimena mengatakan, secara keseluruhan semua infrastruktur sarana dan prasarana kesiapan arus mudik di wilayah Lampung sudah siap 100%. Michael meminta instansi terkait dengan pelayanan di jalur penyeberangan Merak Bakauheni untuk mempertahankan pelayanan tanpa kecelakaan atau zero accident dengan mengatasi kendala-kendala yang ada. Dari hasil pengamatan dan peninjauan di Provinsi Lampung, tim Komisi 5 menilai kondisi Bandara Raden Inten II, Jalan Lintas Sumatera dan Pelabuhan Bakauheni sudah cukup baik dan siap melayani arus mudik Lebaran tahun ini. Kami Komisi 5 memberikan support yang optimal dalam kaitan dengan kendala-kendala yang dimiliki supaya kami akan memperjuangkan kendala-kendala dimaksud dengan pemerintah. Tetapi yang kami lihat bahwa kendala itu hampir tidak ada, sangat minim sekali, sehingga target untuk roadmap to zero accident itu harapannya bisa akan dicapai. Dan itu juga adalah harapan seluruh rakyat, seluruh bangsa Indonesia. Anggota Komisi 5 Anton Sihombing mengeluhkan kondisi jalan yang akan dilintasi para pemudik di beberapa titik ada yang bergelombang sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Ia meminta ruas jalan lintas Sumatera tersebut untuk segera dibenahi. Anton juga menyinggung mengenai harga tiket bus di Terminal Raja Basa yang dinilai cukup tinggi menjelang Idul Fitri. Cuman tadi jalan raya itu agar ditambal sedikit lagi
antar lintas Sumatera tadi, karena kita takut mobil-mobil kecil dengan kecepatan yang tinggi bisa kecelakaan. Dari Provinsi Lampung dan Banten, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Terkait pelayanan kesehatan kepada pasien program Jaminan Kesehatan Utama atau JAMKESTAMA, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI meminta PT Jasindo segera mensosialisasikan standar operasional prosedur kepada rumah sakit daerah di Indonesia. Untuk melihat dari dekat sarana dan fasilitas serta pelayanan rumah sakit daerah, Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini. Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menyayangkan belum adanya pemahaman mengenai standar operasional prosedur terkait penanganan pasien program Jaminan Kesehatan Utama atau JAMKESTAMA di RSUD Tarakan. Untuk itu Agung mendorong agar PT Jasindo untuk segera menginformasikan standar prosedur kepada RSUD Tarakan sehingga persiapan rumah sakit dalam melayani pasien JAMKESTAMA dapat lebih optimal. Agung juga memberikan catatan lain kepada PT Jasindo terkait peningkatan status kantor perwakilan PT Jasindo di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ini sudah provinsi. Dulu ini bagian dari Kalimantan Timur, ya. Sekarang sudah menjadi provinsi Kalimantan Utara. Tentunya harus ditingkatkan, ya. Melihat pesertanya juga pasti banyak di sini. Di sini ada perusahaan minyak juga, ya. Ada anggota dewan juga yang berasal dari Tarakan ini. Tentunya ini juga harus ditingkatkan menjadi kantor cabang. Sekarang kan masih kantor perwakilan, ya. Terkait sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit provider PT Jasindo, Wakil Ketua BURT Elva Hartati menyoroti minimnya fasilitas di ruangan VVIP. Elva berharap pihak RSUD Tarakan dapat melengkapi seluruh fasilitas di ruangan VVIP yang menambah jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Tempat-tempat yang lain sesuai dengan VVIP-nya belum ada. Oleh sebab itu kami menganjurkan agar supaya pihak manajemen rumah sakit untuk melengkapi fasilitas-fasilitas standar dari VVIP. Dari Provinsi Kalimantan Utara, Kori Elisabeti, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, demikian informasi yang sudah kami berikan kepada Anda. Kini saatnya saya Vera Indriani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan sampai ketemu lagi dalam Warta Parlemen berikutnya.